Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira. Di sini kita akan membahas tentang unsur intrinsik yang ada dalam prosa fiksi. Mari kita bahas. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik ialah unsur yang membangun prosa fiksi atau novel dari dalam seperti tema, alur, penokohan, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang membangun sastra dari luar, seperti pendidikan, agama, ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita akan membahas unsur intrinsik saja. Unsur intrinsik terdapat dalam sebuah prosa fiksi ialah yang pertama ada tema, yaitu merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa tersebut. Yang kedua ada tokoh, merupakan unsur intrinsik yang penting dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat dalam sebuah cerita. Selain tokoh, penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan bahkan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada alur. Alur ini sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan sebuah penyelesaian. Alur yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yakni alur maju yang menggambarkan cerita urut dari perkenalan tokoh hingga penyelesaian konflik. Selanjutnya ada latar. Unsur intrinsik lainnya yaitu adalah latar. Ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya sebuah cerita. Latar ini bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Selanjutnya ada sudut pandang. Ini tak kalah penting juga dalam unsur intrinsik sebuah prosa, merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa, ialah merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan sebuah cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam cerpennya. Ada penulis yang menggunakan bahasa baku, ada juga yang menggunakan bahasa santai. Yang terakhir ada amanat, ialah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya-karya tersebut. Amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Selanjutnya mari kita bahas unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam Tarian Pena karya Virginia C.C. Pemantau. Di dalam cerpen ini, tema mencakup eksplorasi perasaan, kehilangan, dan cara mengatasi sebuah kesedihan. Sedangkan alurnya memiliki alur maju dengan beberapa kilas balik atau flashback yang mengungkapkan perasaan dan pengalaman seorang penulis. Selanjutnya ada tokohnya yaitu perempuan tua yang menyambut penulis dan memainkan peran penting dalam sebuah cerita ini. Latar yang ada dalam cerpen ini yaitu yang pertama ada penggambaran jalan kampung yang tampak sepi dan terik matahari. Yang kedua ada istana tuaku yang menjadi rumah karakter utamanya. Lalu sekolah sebagai latar aktivitas harian seorang penulis. Lalu ada latar belakangnya, budaya dan kehidupan sehari-hari dalam sebuah jalan kampung. Selanjutnya ada konflik. Konflik internal penulis yang melibatkan perasaan dan emosi yang berhubungan dengan kehilangan ibu. Lalu ada konflik antara keinginan penulis untuk mengekspresikan diri melalui pena dan keinginan untuk melupakan perasaan sedihnya. Dan terakhir ada amanat. Cerita ini menggambarkan pentingnya mengatasi perasaan dan kesedihan melalui ekspresi kreatif seperti menulis. Baik, itu saja. Kita akan jumpa di materi selanjutnya.